Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas tekanan hidrostatis pada bidang sembarang. Hari ini saya akan membahas materi terakhir sebelum UTS ya. Nah, materinya adalah aplikasi tekanan hidrostatis pada pintu terendam air. Oke, kita langsung saja ke contoh soal aplikasi tekanan hidrostatis pada pintu terendam air. Nah, di sini ada suatu pintu air otomatis yang memiliki tutup BC berbentuk segi 4. Nah, di titik O ini adalah sendi yang merupakan titik putar untuk membuka dan menutup pintu. Pintu tertutup akibat gaya berat pintu atau P, dan pintu membuka jika tekanan hidrostatis menjadi besar akibat muka air yang naik. Ditanyakan gambar diagram tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, hitung gaya tekanan hidrostatis atau nilai F pada tutup dan berapa jarak gaya tekanannya atau YP. Yang ketiga, hitung besar gaya berat pintu atau P agar ketinggian muka air tidak melebihi tinggi muka air yang telah ditentukan seperti pada gambar. Nah, di sini ditentukan bahwa berat jenis air adalah berat jenis air laut sebesar 1,03 ton per meter kubik. Masuk ke penyelesaian soal. Tadi yang pertama yang ditanyakan adalah gambarkan diagram tekanan hidrostatisnya. Nah, kita gambarkan karena pintu airnya tadi adalah bidang vertikal. Nah, berarti tekanan hidrostatisnya untuk bidang vertikal adalah berbentuk segitiga. Nah, kita gambarkan di situ segitiga beserta letak nilai F-nya atau tekanan hidrostatisnya. Setelah kita menggambarkan diagram tekanan hidrostatis, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hitunglah gaya tekanan hidrostatis atau F pada tutup dan jarak gaya tekanan atau YP. Gaya hidrostatis rumus umumnya F sama dengan P kali A, di mana P sama dengan rho GH sama dengan gamma kali H. Lalu kita hitung nilai A-nya. A ini adalah luas penampang untuk segi 4 atau bujur sangkar. Luas penampang tutupnya ya. B kali H. B-nya 1 meter, H-nya 2,9 meter. Didapat luas bujur sangkar 1 kali 2,9 sama dengan 2,9 meter persegi. Selanjutnya kita hitung kedalaman pusat berat atau nilai Y0-nya. Nilai Y0 berarti setengah kali H persegi tadi, setengah kali 2,9 ditambah 2 meter. 2 meter ini adalah jarak AB ke muka air. 2 ditambah setengah kali 2,9 didapat 3,45 meter. Nah, ini adalah kedalaman pusat berat. Selanjutnya kita hitung nilai F-nya. F atau gaya hidrostatis rumusnya gamma kali H kali A. Gamanya tadi adalah air laut 1,03, H-nya adalah kedalaman tadi pusat berat besarnya 3,45, A-nya 2,9, didapat gaya hidrostatisnya 10,305 ton. Selanjutnya kita menentukan jarak pusat tekanan terhadap permukaan air atau YP. YP rumusnya Y0 plus I0 per A kali Y0. Tadi Y0-nya sudah kita dapat besarnya 3,45, I0-nya adalah momen inersia tutup pintu airnya berupa segi 4 1/12 BH pangkat 3. Dibagi A-nya tadi 2,9 dikali Y0-nya 3,45. Didapat nilai YP jarak pusat tekanan terhadap permukaan air sebesar 3,653 meter. Setelah kita mendapatkan besar gaya hidrostatisnya, selanjutnya kita bisa menghitung besar gaya berat pintu P agar ketinggian muka air tidak melebihi tinggi muka air yang telah ditentukan. Oke, kita terlebih dahulu gambarkan diagram tekanan hidrostatisnya. Nah, ini kita tambahkan tanda panah merah ini mewakili gaya berat pintu P ya, gaya berat pintu atau gaya berat tutup pintu P. Nah,
di sini nanti kita menghitung besar gaya berat pintu P-nya dengan menggunakan sigma momen ya. Sigma momen di titik 0, sigma M sama dengan 0 ya. Jadi sigma momen di titik 0 ini sama dengan 0. Nah, caranya, rumusnya berarti OF, kalau momen itu kan gaya dikali lengan gaya, berarti gayanya F kali lengan gayanya berarti OF. Lalu ditambah OC, lengan gayanya berarti P. F tadi sudah kita dapat gaya hidrostatisnya. OF dan OC belum kita dapat. Oke, mari kita hitung OF dan OC-nya terlebih dahulu sebelum kita menentukan nilai P. OF di sini mendapatkan nilai OF sama dengan YP ditambah Y0. YP tadi adalah jarak pusat tekanan ya. Tadi sudah kita hitung besarnya 3,653 dikurangi Y0-nya tadi. Y0-nya 3,45. Didapat nilai OF sebesar 0,203. Sedangkan OC adalah setengah H atau setengah dari tinggi tutup berbentuk persegi segi 4 tadi ya. Setengah kali 2,9 berarti OC di sini nilainya 1,45. Oke, kita masukkan OF-nya 0,203 dikali F-nya tekanan hidrostatis 10,305 ditambah 1,45 ini nilai OC dikali P. Minus dan plus di sini adalah gerakan gayanya ya, dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, kita hitung berarti didapat nilai P atau gaya berat pintu P sama dengan 1,443 ton. Oke, jadi gitu ya cara menghitung gaya berat tutup P agar ketinggian muka air tidak melebihi tinggi muka air yang telah ditentukan. Oke, baik. Ini adalah materi terakhir sebelum kalian UTS. Untuk pertemuan minggu depan kalian akan melaksanakan kuis dari saya. Jadi ada beberapa soal yang nanti akan saya sediakan materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir hari ini. Nah, itu kalian harus mengerjakan kuis itu sebaik mungkin karena nilai kuis dan nilai latihan-latihan soal yang selama ini kalian kerjakan akan menentukan apakah kalian bisa bebas UTS. Nah, artinya kalian tidak perlu mengikuti UTS jika nilai latihan-latihan soal kemarin dan nilai kuis minggu depan bagus. Oke, jadi belajar semaksimal mungkin, kerjakan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya setelah materi ini kalian bisa latihan soal, mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Jika ada yang kurang paham, bisa di-post di kolom tanya jawab atau bisa wapri ke saya, insya Allah nanti akan saya balas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.